صوت التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidah, guru-guru kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, dan yang paling kami sayangi ayahandaku, abu, umi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Sambil kita mengulang kaji perjalanan para nabi dan rasul pada subuh yang Allah muliakan, marilah kita sejenak sambil i'tikaf di rumah Allah Jalla wa'ala, agar senantiasa kebaikan yang selalu kita saling bersaing di dalamnya akan memberi selalu manfaat kepada kita, tidak hanya dalam urusan dunia, tapi yang terpenting adalah urusan yang kekal nanti abadi di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, masih pada subuh ini kita melanjutkan kajian Nabi Ayyub alaihissalam. Tema yang akan kita bawa pada subuh ini yaitu sembuhnya Nabi Ayyub dari penyakit dan dari seluruh musibah yang Allah uji kepadanya. Kita buka surat Sad ayat ke-42. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, urkud birijlika ma'um mughtasalun baridun, urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab, atau kama qala Allah. Kita bawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Kemarin setengah dari hadis telah kita kupas. Hari ini kita lanjutkan sambungan dari hadis sebelumnya, bahwa Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nabiyallahi Ayyub labitha bihi bala'uhu 18 sanatan فرفضه القريب والبعيد إلا الرجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان ويروحان إليه، فقال أحدهما لصاحبه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ujiannya selama 18 tahun. Dan pada periode 18 tahun ini dia diusir dan dijauhkan oleh orang-orang yang pernah dekat dengannya dan orang-orang yang juga tidak dekat dengannya. Maka dia itu memiliki dua teman yang senantiasa selalu dekat kepada Nabi Ayyub ini. Walaupun orang-orang lain telah mengucilkan dan jauh daripada Nabi Ayyub, ada dua orang teman sejatinya yang masih senantiasa setia, datang dan pergi setiap hari menjenguk Nabi yang mulia ini, walaupun dikucilkan oleh sosialnya. Dan mereka ini namanya adalah Malik dan Dhafir.
Kemudian berkatalah salah seorang dari teman ini kepada teman satu lagi, ketahuilah sesungguhnya Nabi Ayub itu dia melakukan dosa. Dikatakan bahwa sesungguhnya ta'lam laqad aznaba Ayyub dzamban ma aznaba ahadun minal alamin. Berkatalah salah seorang dari teman dekat ini kepada teman satu lagi, apa engkau tidak tahu atau ketahuilah sesungguhnya Ayub itu diuji cukup lama dan tidak bebas dari ujian ini sampai sekarang, karena mungkin Nabi Ayub itu melakukan dosa yang orang lain di muka bumi ini sama sekali tidak pernah melakukan dosa tersebut. Qala lahu sahibuhu, teman tadi yang mendengarkan perkataan teman pertama tentang kondisi dosanya Nabi Ayub yang mungkin pernah ia perbuat, kembali bertanya, oh begitu, wa madzaka? Qala, dijawab lagi oleh teman yang tadi, menceritakan mungkin Ayyub alaihissalam ada dosa. Dia sambung, lam yarhamhu mundu 18 sanatan lam yarhamhu rabbuhu fayakshifu ma bihi. Lihat, 18 tahun sudah sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Allah tidak sayang, Tuhannya itu tidak sayang kepadanya. Maka ini bukti bahwa sesungguhnya Ayyub ada melakukan kesalahan. Falamma, masih hadis, falamma raha ilaihi lam yasbid ar-rajulu hatta dzakara dzalika lahu. Datanglah suatu hari, kayak biasanya kedua sahabat karib ini, si Malik sama si Dhafir, datang kepada Nabi Ayub menjenguk melihat kondisinya. Tapi tak sabarlah tadi yang mengatakan Nabi Ayub pernah berbuat dosa, sehingga dia karena tidak sabarnya, penasarannya, dia tanya langsung kepada Nabi Ayub. Dia tanya langsung kepada Nabi Ayub. Qala Ayub. Ayub menjawab pertanyaannya yang tadi. Ayub, sudah segini lama kamu belum sembuh, belum bebas dari ujian Allah Rabbmu itu. Jangan-jangan Ayub engkau pernah berbuat dosa yang orang lain belum pernah sama sekali melakukan jenis dosa itu. Ayub menjawab, la adri ma taqul, aku tidak paham, tak tahu yang kamu maksud apa itu. Ghaira anna Allah azza wa jalla anni kuntu amurru ala ar-rajulaini yatanaza'aini fayadhkuranillaha farji'u ila baiti faukaffiru anhuma karahiyata an yudhkara fihi Allah illa bihaq atau kama qala Rasul. Ini hadis yang masih kita bahas kemarin. Oh mungkin, jawab Ayub, suatu hari dulu aku pernah melewati suatu tempat, kudapati dua orang laki-laki, mereka saling bertikai dan berantem. Maka aku coba melerai keduanya. Kedua-duanya pula menyebutkan nama Allah. Wallahi, bersumpah, aku tak bersalah, kata si A tadi. Si B pun laki-laki yang kedua katakan, wallah aku tak bersalah. Sehingga aku karena dua-duanya bersumpah mengaku tak bersalah, aku pulang ke rumah. Dan aku benci bila ada orang yang menyebutkan atau sumpah atas nama Allah kecuali pada kebenaran dia memang benar tak melakukan itu atau tak bersalah. Maka ini mungkin bisa saja ujian bagiku dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ketiga, yang selalu setia kepada Nabi Ayub alaihissalam, yaitu istrinya sendiri, Rahmah binti Ifraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, cucu Nabi Yusuf.
istri daripada Nabi Ayyub alaihissalam, Rahmah. Namanya kalau sekarang kita di Indonesia Siti Rahmah. Maka karena kondisi Nabi Ayyub terkucilkan, tidak ada harta sama sekali, mempengaruhi pendapatan dan logistik di dapur. Konsumsi sehari-hari lama-lama berkurang, menipis, sehingga masuklah pada kondisi memang tidak ada lagi yang bisa dimasak, disediakan, dimakan. Mau tidak mau istri Nabi Ayyub mencoba untuk melamar pekerjaan apapun itu semasih salihah, dan itu adalah baik pekerjaannya dan halal. Dia coba untuk bekerja di rumah orang, ditolak kemana-mana. Orang takut ini virus, ini virus ini. Suaminya ditimpa penyakit yang aneh di muka bumi ini, sehingga tak dapat pekerjaan, ditolak. Dia jual salah satu kepangan rambutnya. Rambut istri Nabi Ayyub, Allahu Akbar, luar biasa indahnya. Ada yang mengatakan rambutnya sampai ke lantai, ke tanah. Begitu indahnya rambut istri Nabi yang mulia ini. Dia belilah bekal makanan. Maka ketika itu merupakan suatu hal luar biasa. Kenapa makan hari ini enak sekali? Kata Nabi Ayyub kepada Rahmah. Rahmah menyebutnya, menjawab pertanyaan suami, aku beli makanan hari ini. Dari mana engkau dapat uangnya? Dia jawab jujur kepada sang suami, apalagi kepada Nabi. Mana mungkin kita berdusta? Walaupun sesama manusia lainnya tak boleh berdusta. Sehingga dia katakan terus terang, wahai suamiku, sesungguhnya aku telah menjual setengah kepangan rambutku. Nabi Ayyub terkejut dan kecewa, sehingga dia bersumpah, wallahi, demi Allah, nanti akan aku cambuk engkau 100 kali. Bayangkan, tujuan Nabi Ayyub baik, kenapa kau lakukan itu? Tujuan istri pun baik, demi suamiku. Allahu Akbar. Kita akan lihat selanjutnya kupasan tentang bagaimana mengenai Nabi Ayyub telah bersumpah ingin mencambuk istrinya 100 kali. Kita sambung hadis selanjutnya, masih hadis yang sama dari Anas bin Malik. Wa kana yakhruju fi hajatihi fa idza qadaha, panjang hadisnya, fa idza qadaha amsakat bi yadihi hatta yarji'a falamma kana dhata yawmin ibta'at alayhi fa awha Allahu ala ayyuba an urkut birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Hadis ini juga disambung dengan ayat yang kita bacakan di awal tadi, yaitu surat Shad ayat ke-42, masuk dalam hadisnya. Kita lanjut. Kemudian fastabta'athu fataqabbalathu wa tanzuru. Kemudian bahwa setiap hari Nabi Ayyub untuk memenuhi hajatnya ke kamar mandi, ke toilet, Nabi Ayyub dipapah, dibawa. Bayangkan sakitnya parah. Ulat satu badan. Supaya enggak sakit, ulat itu menggigit kulit. Sehingga lemahlah badan Nabi Ayyub. Ke setiap harian aktivitas Nabi Ayyub, khususnya untuk urusan hajat, ke toilet, dipapah oleh istrinya. Dipapah oleh istrinya, kemudian istrinya selalu memegang Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu seterus sampai selesai, pulang bawa lagi ke rumah. Besok begitu lagi ke toilet, hajat, buat selesai hajat, balik lagi. Dipegang oleh istrinya.
Tapi suatu ketika abta'at alaihi, ada urusan mendadak sang istri, sehingga waktu dibawanya Nabi Ayub ke kamar mandi untuk urusan hajat, dia katakan, sebentar ya suamiku, aku segera kembali, ada urusan penting. Ternyata lupa sang istri, sehingga lambat dia kembali untuk menjumpai, untuk mengambil kembali Nabi Ayub suaminya. Sehingga fa'auhallahu ilaihi, Allah ketika darurat itu, Allah melihat sudah darurat kondisi nabinya, Allah memberi wahyu kepada Nabi Ayub, an arkut birijlika, wahai Ayub, wahai Ayub, hentakkan kakimu ke tanah, ke bumi. Mencari asbab. Lapar kalau tak makan tak bisa. Jadi walaupun Allah sudah beri, ada upaya. Kalau mau sembuh, bahasanya ikuti perintahku, ada caranya. Hentakkan dulu kakimu ke atas bumi, atas tempat dia pijak itu, hentakkan dulu. Setelah dihentak oleh Nabi Ayub, keluar air jernih, higienis, bening. Quran, urkut birijlika hadha mughtasalun baridu wa syarab. Barid, dingin, segar, higienis. Allahu akbar. Keluar air, sehingga Allah perintahkan mandi dari air itu dan minum dari air itu. Dilaksanakan karena perintah Allah. Sehingga apa yang terjadi? Setelah beliau mandi dan minum, seketika qad akhadallahu bihi min balaihi, atau kama qala Rasul. Jadi sembuh total. Allahu akbar. Total sembuh. Kemudian fastabta'athu fataqabbalathu wa tanzur. Dan ketika sang istri si Rahmah tadi teringat, Allahu akbar, suamiku sudah lama aku tinggali, tadi lagi urusan hajat, cepat-cepat dia kembali. Begitu dia kembali, fastabta'athu fataqabbalathu, dia lihat ternyata ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini dia belum tahu awalnya bahwa itu suaminya. Dilihatlah oleh Rahmah, dia melihat dan bertanya kepada laki-laki ini, hal ra'aita min nabiyillahi hadzal mubtali. Masih hadis. Wahai seorang laki-laki, apakah engkau ada melihat seorang nabi yang sedang diuji nabi itu oleh Allah? Penyakit tadi semua tahu. Semua tahu satu daerah itu kejadian tentang Nabi Ayub, semua balanya dan penyakit yang masih ia derita. Maka siapapun kalau kita ditanya, Rahmah tanya ke siapapun, ada tahu maksudnya, itulah Ayub suaminya. Maka dia tanya, hal ra'aita nabiyallahi hadzal mubtali, engkau ada melihat wahai sosok laki-laki Ayub suamiku yang sedang diuji itu, yaitu Nabi Allah? Maka fawallahil qadir, dilanjut lagi oleh Rahmah, demi Allah yang mampu atas segala-galanya, ma ra'aitu rajulan ashbaha bihi minka, aku tidak melihat salah seorang laki-laki dan siapapun yang serupa dan mirip sekali engkau wahai laki-laki seperti suamiku waktu muda dulu. Tak tahu dia itu suaminya sendiri. Allahu akbar. Kalau Allah berkehendak, la ilaha illallah, Allah mampu segalanya. Sehingga aku
atas nama Allah yang mampu atas segalanya, aku tidak melihat kecuali seorang laki-laki di hadapanku ini, kata si Rahmah tadi, yang begitu luar biasa. Yang laki-laki ini ganteng, gagah segalanya. Begitulah bentuk tubuh daripada Nabi dan Rasul, ganteng, gagah semuanya. Kita melihat takjub. Sehingga dia katakan, engkau mirip, bahasa lainnya, engkau laki-laki mirip macam suamiku waktu masih muda dulu. Maka dijawablah oleh Nabi Ayyub, qala fa inni ha huwa, fa inni hadha huwa, atau kama qala Rasul, fa inni ana huwa. Jadi wahai Rahmah, akulah Ayyub suamimu itu. Allahu Akbar. Lihat, sengaja saya lewatkan kalimat hadis sebelumnya, sekarang baru kita sampaikan. Wa huwa ala ahsani ma kana, kata Nabi. Gantengnya, gagahnya, mudanya Nabi Ayub didabelkan Allah sebelum Nabi Ayub diuji. Allahu Akbar. Itu dia. Wa huwa ala ahsani ma kana. Dulu gantengnya 1000, ini bahasa kita lah. Sekarang ku jadikan gantengnya 2000 kali lipat. Itulah untuk memahaminya. Tapi tak seperti itu. Ini hanya kiasan saya saja. Maka begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Allah sembuhkan Nabi Ayyub dari bala dan penyakit selama 18 tahun. Setelah itu bagaimana urusan hartanya dan sumpah tadi? Kita masuk kepada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لما عاف الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب فيجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه. قال فقيل يا أيوب أما تشبع؟ قال وَمَنْ يَشْبَعْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Allahu Akbar. Hebat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengecewakan Nabi dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang mengikuti ajaran syariat Nabi dan Rasulnya. Ketika setelah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam, Allah menurunkan hujan dari langit, tapi isi hujannya bukan air, namun hujan itu yang turun adalah jaradun. Lupa pula saya bahasa Indonesia, jaradun yang sering lewat-lewat bisa kita makan itu, warna hijau. Allahu Akbar, nanti akan datang sendiri. Jaradun, belalang. Allah menurunkan hujan, tapi isi hujannya bukan air, namun belalang. Belalang tercipta dari emas. Dahsyat. Kalau air biasalah. Ini yang hujan belalang emas. Allahu Akbar. Siapa yang tak kepingin bisa emas turun dari langit? Mampu Allah buat demikian. Allah menunjukkan kemampuannya. Apa yang tak mampu? Musibah bisa kuturunkan, tofan bisa kuturunkan, segalanya. Nikmat apalagi bisa kuturunkan. Itulah hujan yang menunjukkan hujan itu bukan air, tapi ternyata yang keluar adalah belalang terbuat dari emas. Sehingga Nabi Ayyub faja'ala ya'khudhu biyadihi, diambil, dikutip. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Dikutip, kemudian ditaruh di bajunya sebanyak-banyaknya. Sehingga karena ini terlalu senanglah dapat harta kembali. Kan Allah akan memberi 2 kali lipat setelah ujian kita lewati. Maka berkatalah, ada suara yang datang kepada Nabi Ayyub. Faqila lahu, suara ini berkata kepada Nabi Ayyub, ama tashba', wahai Ayyub, tidakkah engkau puas dengan yang Allah berikan ini? Maka Nabi kita Muhammad melanjutkan, qala faqila lahu ama tashba'. Nabi menyambung hadis yang tadi, Nabi Muhammad, wahai Ayyub, tidakkah engkau puas dengan ini semua? Nabi Ayyub menjawab, qala rabbi wa man yashba' min rahmatika. Wahai Rabbku, kata Nabi Ayyub, siapa yang pernah puas dari rahmatmu? Allahu Akbar. Hebat. Maka wala taqnatu min rauhillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Surat Yusuf yang pernah kita bahas sebelumnya. Jangan putus asa. Diuji tak senang sama kita, ujiannya jangan putus asa. Selalu memohon kepada Allah jalan keluarnya. Allah cuma menguji sejauh mana kesabaran. Allah juga tahu, mampu. Paham Allah kemampuan kita sehingga tak selamanya diuji. Hanya batas waktu tertentu. Dengan kesabaran itu, ku beri solusinya. Sehingga Nabi Ayyub jawab. Apa Nabi Ayyub jawab? Siapa yang pernah puas dengan rahmatmu, wahai Rabb? Jadi jangan pernah selalu kita merasa puas dengan rahmat Allah. Maka dalam berdoa kita selalu mengatakan, Allahumma inna narju rahmatak, nas'alu rahmatak. Kami memohon, kami butuh, kami meminta ya Allah rahmatmu. Harta begitu banyak, sirna begitu saja, sehingga pun yang namanya ujian tadi dilalui dengan kesabaran, takwa dan taat, Allah kembalikan sekian kali lipat untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Ayyub, dan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita. Selanjutnya Jibril turun. Wahai Nabi yang mulia Ayyub, Allah memberi suatu kabar kepadamu. Anakmu telah meninggal dunia. Apa? Sebagian ulama mengatakan, apa? Ingin Allah hidupkan kembali anakmu yang sedang menikmati sebagian nikmat syurga di dalam kubur mereka, atau Allah lahirkan anak yang baru daripada istri. Karena ternyata Nabi Ayyub bukan hanya beliau saja yang Allah mudahkan kembali 2 kali lipat, dan dari segalanya istrinya pun rahmah Allah jadikan mudah kembali. Pilihan Nabi Ayyub, aku memohon kepada Allah agar Allah aku memberi anak yang lainnya. Artinya dia tidak memilih pilihan pertama, yaitu kalau ingin Ayyub anak yang telah diuji dulu wafat seketika, Allah mampu menghidupkan kembali. Atau pilih akan diberi anak yang baru lagi. Nabi Ayyub memilih pilihan kedua, Allah berikan. Maka di dalam surat Sad ayat ke-43-nya, wa wahabna lahu, kami berikan, kami anugerahi kepada Ayyub ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Itu dia. Allahu Akbar. Barulah setelah normal semuanya, Nabi Ayyub kaya lagi. Ingat Ayyub, engkau pernah bersumpah ingin kita ambil 3 menit lagi. Engkau ingin sudah terikat dengan sumpah pada Allah bahwa engkau satu saat akan
akan mencambuk 100 kali istrimu. Maka hebat ayat di bawahnya masih surat Shad, wa khudh biyadika dirthan fadrib bihi wa la tahnath. Allah kasih jalan, ambil 100 biji helai daripada lalang, daripada rumput, ambil 100 biji, ikat, dan kemudian pukullah istrimu. Pum, sekali pukulan. Hebat. Kan tidak sakit. Masalahnya untuk menunaikan sumpah. Dan tunaikanlah sumpahmu. Jangan engkau ingkari sumpahmu. Ikut perintah. Karena perintah Allah, wa khudh biyadika dirthan, ambil Ayub 100 helai daripada rumput, satukan, pukul sekali pukulan kepada istrimu. Sekali pukulan, tapi yang memukul 100 rumput, sebagaimana Nabi Ayub dulu dia bersumpah, aku akan memukulmu 100 kali. Tapi hebatnya Nabi Ayub tidak mengatakan pukul pakai apa, maka masih bebas dia memilih. Allah memberi solusi, pukullah pakai rumput tadi, kan tidak sakit. Hebat. Istri tidak merasa sakit, sumpah terlaksanakan, sehingga syariat Allah terpenuhi oleh Nabi yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.